Halo sahabat semua, jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bagaimana edit video atau membuat video pembelajaran menggunakan HP, yaitu dengan aplikasi KineMaster. Hal pertama yang perlu kita siapkan, yang pertama tentu adalah aplikasi KineMasternya. Jadi kita pasang aplikasi KineMaster di HP kita, kemudian kita siapkan bahan atau materinya berupa gambar, foto atau video pelengkapnya, dan juga disiapkan background yang nanti kita inginkan sesuai dengan selera kita. Baru kemudian kita bisa memulai edit video. Setelah aplikasi terpasang, maka bisa kita buka KineMaster dan kita ambil project kosong, kemudian kita klik di bagian media. Di media ini kita pasang backgroundnya. Background bisa kita ambil dari koleksi di HP kita maupun bisa kita ambil dari bawaan KineMaster. Misal kita ambil di bagian ini KineMaster yaitu latar, bisa kita ambil yang kosong maupun yang kita ambil salah satu yang ada di situ. Tinggal kita tarik saja ke kanan sesuai dengan panjang dari scan yang pertama yang akan kita buat. Nah, kita lanjutkan memberikan tulisan. Kita klik lapisan, kemudian bagian yang T tadi kita klik, maka kemudian kita bisa menuliskan judulnya. Misalkan di sini saya tulis judulnya tutorial rekam layar. Setelah tulisan selesai, kita klik pilih, kemudian kita bisa membesarkan dengan menarik bagian ujungnya, kemudian kita tempatkan sesuai dengan tempat, mau di atas, di tengah maupun di bawah. Kita bisa mengganti jenis hurufnya di bagian AA itu. Kita bisa mengganti warna hurufnya di bagian yang bulatan putih. Kemudian kita bisa menambahkan animasi, jadi dalam animasi, jadi animasi ketika tulisan kita keluar. Kita pilih salah satu, misalkan di sini saya ambil tingkatkan, kemudian durasinya bisa kita geser-geser. Melihat tampilan yang sudah kita buat, kita coba dari awal, kita jalankan seperti apa yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita klik yang bagian jalankan. Nah, kemudian jika kita akan menambahkan gambar atau video, maka tinggal kita klik lapisan, kemudian kita ambil media. Nah, kita cari mana gambar atau video yang akan kita masukkan ke dalam edit video kita. Nah, tinggal dicari apakah di bagian kamera atau di bagian download atau di bagian mana sesuai dengan video yang sudah kita siapkan atau gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau sudah ketemu, maka tinggal kita klik, kita ambil gambar atau video tadi, kemudian kita atur tampilannya. Apakah mau di bagian tengah, di bagian pinggir, kemudian perlu kita pangkas atau tidak. Di situ ada bagian pemangkasan ketika harus kita potong sesuai dengan bagian mana yang kita butuhkan dari gambar yang kita ambil tadi. Kemudian durasinya tinggal kita tarik dari gambarnya tadi ke kanan, akan seberapa lama tampilan dari gambar yang kita gunakan atau kita tempatkan ini. Kita dapat menambahkan beberapa gambar dari galeri kita, baik itu ada di galeri di kamera, mungkin di-downloadkan, atau mungkin yang berbentuk screenshot. Kemudian kita bisa menandai dengan batu tulisan yang handwriting. Jadi karena di sini yang saya masukkan adalah gambar dari tangkap layar, maka misalkan di situ saya beri tanda yang handwritingnya adalah yang bagian tangkap layarnya. Nah, jadi bisa silahkan ditambahkan gambar-gambar. Jadi misalkan itu video pembelajaran, kita bisa menambahkan gambar-gambar yang melengkapi dari materi yang kita jelaskan. Juga bisa kita tambahkan misalkan screenshot dari gambar rumusnya, rumus-rumus matematis yang tidak bisa kita ketik dengan menggunakan papan di papan ketiknya. Ini prosesnya sama, jadi saat kita menempatkan gambar tadi, tinggal kita sesuaikan bagian mana yang akan kita tempatkan di bagian pinggir, di tengah, bagian kiri atau kanan. Tinggal tarik pojok bagian bawah atau atas, kemudian kita paskan sesuai dengan yang kita butuhkan.
Kemudian apabila backgroundnya itu kurang panjang, tinggal kita tarik sampai keluar warna kuning, kemudian kita tarik ke kanan agar durasi yang kita butuhkan itu sesuai dengan gambar yang kita tempatkan, atau mungkin nanti kita sesuaikan dengan suara atau mungkin video saat kita menjelaskan tadi. Nah, kemudian ini saya contohkan ketika saya tambahkan gambar, yaitu gambar rumus. Saya ambil dari screenshot dari sebuah rumus. Nah, tinggal kita ambil dari media kita, maka nanti akan kita tempatkan rumus tadi misalkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, proses penambahan ini silahkan dilengkapi dengan sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu berupa gambar maupun video yang diperlukan. Kemudian tanda gunting ini untuk memotong, bisa motong ke kiri maupun ke kanan. Nah, kemudian apabila kita ingin memberikan tanda dengan tulisan tangan pakai handwriting, yaitu yang seperti tanda pensil ini, kemudian warnanya adalah warna yang bagian bulat. Kita bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, silahkan proses ini bisa ditambahi dengan menambahkan animasi, atau mungkin bisa dengan memberikan background suara pada bagian mikrofon. Nah, berikutnya bagaimana agar kita bisa membuat video orang tapi dengan background yang sesuai dengan keinginan kita, yang di sini disebut dengan teknik kunci chroma atau chroma key yang ada pada aplikasi KineMaster ini. Jadi kita bisa membuat atau menempatkan wajah kita atau gambar video kita itu dengan background sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa ada background dengan menggunakan pemandangan, bisa di pegunungan ataupun yang lain-lain. Nah, teknik ini biasa disebut dengan teknik green screen. Jadi kita nanti membutuhkan video dengan layar, sebenarnya tidak hanya layar hijau, tetapi yang paling mudah digunakan adalah video. Kita mengambil video dengan menggunakan HP dan kita menggunakan layarnya berwarna hijau ataupun warna biru, tapi paling gampang adalah dengan warna hijau. Langkah pertama sama, kita klik tadi media, kemudian lapisan, kita ambil videonya, kemudian kita aktifkan kunci chromanya, kita aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan maka background hijau tadi kita akan hilang, sehingga di sini dia ada di background tadi saya pakai background warna kuning, kemudian kita atur agar warna hijaunya itu hilang, tidak kelihatan, sehingga bisa saya tempatkan ke backgroundnya. Nah, background layar kuning itu bisa kita ganti-ganti dengan background sesuai dengan apa yang kita siapkan. Misalkan di dalam kelas kita ganti warnanya, kita pindah ke pegunungan ataupun dengan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang akan kita siapkan untuk membuat video. Nah, pada bagian video tadi juga bisa kita tambahkan tulisan dengan klik media, kemudian yang huruf T itu untuk teks, sehingga kita tulis teks sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tadi video pembukaan, maka saya berikan tulisan Assalamualaikum. Kita tempatkan, kita paskan tulisannya, bisa kita atur jenis hurufnya, warna hurufnya sesuai dengan selera kita. Nah, kita di sini huruf itu kita bisa ganti dengan tanpa bayangan. Jadi kalau ada bayangannya, tanpa bayangan. Kemudian juga ada apakah menggunakan animasi. Misalkan di sini saya berikan animasi dengan huruf per huruf, sehingga dia seperti huruf keluar satu persatu. Dengan durasi kita paskan apakah durasinya itu cepat atau lambat. Nah, bisa kita coba, kita jalankan atau kita play. Kemudian kita juga bisa menambahkan ketika antar lapisan, antar scan dengan scan itu bisa kita tambahkan animasi pergantian setiap scan tadi. Jadi kita animasi, apakah animasinya 3D atau animasi seperti presentasi, atau mungkin animasinya bisa menggunakan
animasi bawaan. Di sini banyak pilihannya. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana ketika kita akan menambahkan background atau musik atau suara agar lebih. Nah, kita klik di bagian audio. Kita klik audio, kemudian kita tambahkan. Nah, backgroundnya sudah kita siapkan di HP kita. Tapi ingat, untuk memberikan background ini kita ambil yang non copyright sehingga kita tidak melanggar undang-undang, karena kita menggunakan yang aman digunakan, boleh kita gunakan, sehingga saat kita upload ke YouTube tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena musik yang kita gunakan adalah non copyright. Kemudian untuk di bagian perpindahan scan kita bisa menambahkan animasi perpindahannya. Nah, caranya dengan klik bagian media atau peramban di antara satu peramban dengan peramban yang lain. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan apakah video yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya berikan contoh lagi, ketika saya mengambil media lagi, kemudian nanti di bagian transisi saya berikan efek 3D. Efek 3D yang saya pilih di sini adalah yang bagian gambar seperti ini. Bisa juga klasik, juga bisa dengan perpindahan picture. Nah, kemudian nanti di bagian media tadi kita tambahkan lapisan. Di sini lapisan misalkan saya tambahkan bentuk gambar. Saya misalkan di sini ada gambar gelombang. Saya sesuaikan penempatannya agar pas dan saya berikan animasi. Animasinya di sini saya ambil yang misalkan usap ke kanan. Kemudian kita atur durasinya agar efeknya lebih terlihat. Nah, kemudian misalnya di sini saya sudah akan mengakhiri video yang saya buat. Misal saya tulis dengan tulisan terima kasih. Tinggal saya klik teks bagian T, kemudian saya pilih jenis hurufnya. Saya pilih misalkan ganti hurufnya, saya ganti. Kemudian misalkan juga saya berikan animasinya. Nah, di sini animasi untuk tulisan terima kasih. Saya pilih yang animasi keseluruhan dengan jenis yang dering sehingga dia bisa berputar seperti ini. Kemudian pada tahap terakhir dari project yang sudah kita buat tadi, kita simpan, maka kemudian kita simpan ke galeri. Pilih yang high definition. Nah, nanti kita tunggu proses ekspor itu sampai selesai dan video yang kita buat akan tersimpan di galeri kita di bagian ekspor. Oke, sahabat semua, demikian tadi cara edit video menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat.